Dari situlah lahir alam semesta. Level Allah yang ketiga, tajalli syuhudi. Syuhudi, kalau ini tajalli yang sudah tampak, yang bisa dilihat. Ya termasuk kamu, termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan. Ya. Ternyata ketemunya sama. Loh, kawan-kawanku dan kawannya setan kok podo wae. Yaitu tajalli syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun, tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku pingin dikenal. Fakholaktul holqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arofuni, maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri. Jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang pingin dikenal, dan dia mendefinitifkan dirinya, mendefinisikan dirinya di level kedua. Maka lahirlah nama Allah, lahirlah Ar-Rahman, lahirlah Ar-Rahim, lahirlah itu sebenarnya ya Allah sendiri. Cuma Allah yang bertajalli dalam asma dan sifatnya. Dan pada akhirnya tajalli limpahan yang kedua ini melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu khalik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang, yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Level-level ini yang orang susah paham. Jadi meskipun dia wahdatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi, yang tampak, yang material. Dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga ketika orang menuduh Ibnu Arabi panteis, panteis itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah itu jawabannya. Kalau dalam filsafat agama mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan panteis tapi panenteis. Dan Ibnu Arabi ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera, seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, sufi yang agak monumental ya Al-Halaj, diwarisi oleh Sesiti Jenar. Ada Jalaluddin Rumi dan Samsud Tabriz yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa yang lain. Kapan-kapan kalau kita sudah nyampe ke Indonesia, filsafat timur kan berarti juga filsafat Indonesia. Nanti kita jelajahi ada pikiran apa di nenek moyang kita, pengaruh dari mana saja. Karena Indonesia itu mix, gabungan yang luar biasa dari banyak hal. Orang Indonesia apalagi Jawa itu kan khas. Semua tradisi, semua budaya, semua pikiran bisa masuk. Kadang-kadang yang punya pikiran sendiri sampai bingung. Loh iya, bayangkan dulu ada dinamisme awal agama paling kuno di Jawa. Terus masuk Hindu. Orang Jawa tidak kaget, Hindu masuk ya sudah, Hindu ya kita ikuti Hindu. Tapi di mix sama dinamisme, lahirlah agama Jawa asli yang disebut Kapitayan. Terus Buddha masuk. Mereka juga tidak pusing-pusing, gampang Buddha masuk ya masuk aja. Dan lahirlah asimilasi. Kan Majapahit itu kan agamanya Siwa Buddha. Itu kan yang punya agama bingung itu kan. Siwa itu Hindu. Tapi Hindu kok Buddha. Kamu kenal istilah agama Hindu Buddha itu kan cuma di Indonesia. Itu dua kontras tapi dijadiin satu, Hindu Buddha. Itu kan
Terus lahirlah Siwa Buddha Mojopahit. Islam datang juga mereka nggak pusing-pusing, datang ya datang aja. Dan lahirlah Islam kebatinan itu kan, Islam kejawen yang hari ini populer, yang dipopulerkan oleh banyak tokoh kebatinan Jawa. Itu sebenarnya kan mix dari tradisi-tradisi spiritual sebelumnya. Dan itu sebenarnya tesis besarnya Suhrawardi kemarin kan, bahwa khazanah spiritual itu perennial. Di sisi spiritual, ajaran apapun bisa kamu gabungkan jadi satu karena visinya sama. Yang tidak bisa kan yang sisi ritualnya. Dan itu yang dulu di India sempat dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar, yang ada sinetronnya di Antv itu kan, Jodha Akbar ya. Jodha itu Hindu dan dia sendiri Muslim, tapi dia punya visi untuk melahirkan agama baru karena dia agak toleran, terbuka, maka di istilahnya sering ada diskusi-diskusi antara agama. Terus dia punya visi bikin agama baru, mix antara banyak agama tadi di tradisi spiritualitasnya. Lahirlah agama yang dikenal sebagai Dini Ilahi. Itu agama zaman Kekaisaran Mughal. Itu agama sintesis dari beberapa tradisi spiritual yang hidup di India zaman itu. Ya sudah, belakangan sudah mulai jarang yang kenal Dini Ilahi. Mungkin kalau ada yang mau ngangkat skripsi apa tesis, sumbernya masih banyak. Dini Ilahi. Oke, nah ini perlu tak jelasin khusus, alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzakh. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut, atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. Bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian, tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadiin satu, itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham, kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi, alam ini di luar ruang dan waktu. Dia ada di antara Wahidiyah dan Syuhudi. Dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipenya, masa lalu, masa depan, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini, itu ada yang disebut imajinasi kreatif. Ya nanti medianya ya pakai riadoh itu tadi. Dan yang bisa mengakses alam ini kan para sufi, para wali, dan yang sejenis itu. Itu disebut alam misal. Jadi ada dunia antara, namanya barzah. Makanya besok orang sudah meninggal disebut alam barzah. Ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiyah, wahidiyah dengan dunia syuhudi. Jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya, dengan segala skenarionya, itu ada di alam misal ini. Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia, satu hal yang oleh Ibnu Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta, ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa, kamu ada apa dengan pikiranmu, kamu semuanya sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya. Makanya para wali yang mengakses ke sana itu kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan, bisa ngerti yang belum terjadi, bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal. Jalannya pakai imajinasi kreatif. Metodenya ya riyadhah, kasyaf. Jadi kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati,
cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional, nggak akan bisa menjangkau alam ini. Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam moodnya, modenya, mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditangkap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustaqim, itu kalau imajinasimu mati, kamu akan bilang sirotol mustaqim itu omong kosong, nggak masuk akal. Mana ada rambut dibelah 7,